Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Arju. Salam damai, Om Swastiastu. Semoga pertama-tama kita berdoa dulu ya untuk NKRI ya. Semoga ke depan di akhir tahun ini suasana semakin damai, yang usaha juga semakin mapan, yang kerja semakin tenang. Semoga gaji juga mencukupi ya untuk kebutuhan sehari-hari, yang usaha, yang dagang juga laris, yang punya kreativitas juga laris, karena hasil karyanya juga tambah diminati banyak orang ya. Pokoknya kita doa untuk kedamaian Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian semoga para pemimpin-pemimpin kita diberikan amanah dan bisa menjalankan amanah itu. Yang diberikan amanah bisa menjalankan amanah itu, memberikan pelayanan dan tambah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kita berdoa aja, kita coba untuk berpikir positif, jangan ikut-ikutan trending-trending topik viral-viral di YouTube. Jangan, mending kita lihat video-video yang ada faedahnya lah, ada nilai plusnya. Jangan ikut-ikutan terprovokasi, jangan ikut-ikutan ikut sana ikut sini. Kita orang kecil, kita sebagai masyarakat itu kita belum tentu tahu yang sebenarnya terjadi, siapa yang salah siapa yang benar. Karena terkadang tutur kata juga bisa menipu kita, terkadang sikap bisa menunjukkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Jadi kita sama-sama berdoa aja supaya Indonesia ini diberikan kedamaian, kemakmuran untuk rakyatnya, yang amanah untuk pemimpin-pemimpinnya. Oke. Malam ini Bang Arju mungkin gak begitu banyak review, mungkin nanti mungkin ada sedikit penjelasan salah satu spare part yang Bang Arju gunakan untuk pompa hidram. Oh iya, ini Bang Arju besok insya Allah mau kirim pompa 3in, tapi memang saya buat agak mini, tinggi paling sekitar 70 cm, 3in. Insya Allah Bang Arju rencana akan kirim ke Subang, ke daerah tempat kakeknya Bang Arju. Banyak yang tanya juga ya, Bang Arju ini asalnya dari mana? Oke, kita jawab ya lebih spesifik lagi ya. Bang Arju ini kalau domisilinya ada di Purworejo, Jawa Tengah. Tetapi Bang Arju sebenarnya kalau dari bapak itu asalnya Subang, Jawa Barat. Lah ibu yang Purworejo, Jawa Tengah.
kalau bapak saya Subang. Dan Bang Arjo sebenarnya asli kelahiran Kalijati di daerah Subang sana. Itu tempat kelahiran Bang Arjo. Dan masa kecil Bang Arjo dulu sebelum menginjak sekolah TK itu ada di daerah Kalijati dan di daerah Subang. Untuk teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur yang asli Subang, terutama kalau di Subang itu Bang Arjo ada di Dusun Cinangling, pertigaan Cinangling. Kalau yang pernah ke sana atau mengenal daerah sana atau asli sana atau asli Subang, jadi desa Cisampeh kalau nggak salah, daerah Dawan. Kalau dari arah Purwakarta ke Subang itu di pertigaan Dawan masuk sekitar ada 7 kiloan, itu di situ ada pertigaan Cinangling. Nah, di pertigaan itulah kalau dari arah Dawan sebelah kanan di pertigaan, pas pertigaannya ke kiri, Bang Arjo rumahnya di pojokan itu kakek-kakeknya Bang Arjo di situ. Nah, jadi di dalam tubuh Bang Arjo ini mengalir dua, ya, campuran darah Jawa dan darah Sunda sebenarnya. Tapi karena dari kecil Bang Arjo itu mulai sekolah TK itu di Jawa, ya, di Purworejo, jadi untuk bahasa Sundanya nggak bisa. Kalau untuk mencerna, mengerti, ketika ada orang ngobrol Bang Arjo tahu, artinya tahu. Cuman kalau untuk mengucapkan bahasa Sunda Bang Arjo memang sudah belepotan karena udah terlalu dari kecil di Jawa. Oke, dan Bang Arjo juga ada kakak, ya, di daerah Garut ada kakak itu. Kemudian ada juga kakak laki-laki itu di Garut. Kemudian yang perempuan 2 itu di Bandung. Ada 2, ada 3 di daerah sana. Oke. Jadi untuk warga Sunda, ya, saya ucapkan sampurasun, ya. Rampes, ya. Oke. Oke, nanti Bang Arjo bisa lihat pompa yang tapi sudah dibungkus, masalahnya sudah dibungkus, akan kita kirim ke bibinya Bang Arjo, ya, paman Bang Arjo, untuk persawahan di sana. Memang kecil karena memang jaraknya hanya paling 50 meter, ketinggian 5 meteran. Jadi saya berikan pompa yang kecil aja untuk dipasang oleh paman saya nanti di sana. Oke. Nah, ini pompanya sudah di packing. Ini pompa 3 in. Tingginya hanya berapa ini? Totor 70 sentian. Nah, ini nanti ada spare part suku cadang. Pompa insya Allah siap pasang. Ya, semoga aja nanti langsung bisa memahami, bibi saya bisa, paman saya bisa langsung nyambung untuk cara pemasangannya sehingga bisa langsung dipasang. Oke, untuk tempat kelahiran kado. Nah, ini Dewa Ruci, yang 4 in, ya. Ini yang terbaru, belum kita uji coba, tapi ini udah pesanan dari Lurisai Farm peternakan Etawa, ya. Oke. Oh iya,
ini alat Bang Arjo untuk membuat spare part dari suku cadang pompa hidramnya, salah satunya ini alatnya. Ada lagi juga itu mesin fresh itu ya, ini mesin bobot itu mesin fresh, kemudian itu mesin bor duduk. Oke, kita ambil aja, ini ada yang sudah dibuat ya. Nah, ini salah satu yang banyak ditanyakan oleh saudara-saudara yang melihat, yang pengen tahu ya spare part Bang Arjo. Nah, kalau klep tabung Bang Arjo menggunakan ini teflon namanya. Nah, Bang Arjo belinya biasanya jenisnya batangan kayak gini. Nah, batangan kayak gini kita potong dengan mesin bubut supaya rata. Oke, teflon ini bagus. Jadi kenapa banyak pengrajin hidram menggunakan teflon ya? Karena karakter teflon ini, sifat dari bahan baku teflon ini itu yang memenuhi standar juga ya. Untuk sampai saat ini yang paling bagus mungkin teflon ini. Karena apa? Teflon ini dia mempunyai karakter ini anti panas. Teflon ini mempunyai karakter anti panas. Dia kalau seinformasi yang Bang Arjo dapatkan, teflon ini bisa mencair, meleleh itu di suhu di atas 300 derajat Celcius. Bisa kita buktikan kalau kita ini kita bakar aja pakai korek, coba. Nah, kalau hanya panas korek 100-150 derajat, Bang Arjo pernah coba sampai korek ini rusak ya, panas yuk rusak, itu belum meleleh, hanya panas saja. Kemudian kenapa kita memilih yang anti panas? Syarat klep itu anti panas karena walaupun ini ada di dalam tabung kemudian terendam air, karena gerakannya yang kontinu terus menerus setiap saat selama 24 jam juga tetap akan menimbulkan panas, sehingga kalau karet itu cepat pecah. Di samping kena kompresi, benturan terus menerus, juga ada efek panasnya. Sehingga untuk syarat pertama tahan panas itu terpenuhi. Kemudian kenapa kita pilih teflon? Oke, nah Bang Arjo nanti akan coba ini lagi ya. Jadi kalau yang ini eman-eman kalau dipukul ya. Ini sifat yang kedua, teflon itu kayak plastik ya, kayak plastik, dan dia kayaknya keras, tapi sebenarnya lunak. Bisa kita buktikan ya, ini irisannya halus ya, irisan dari mesin bubut ya. Kita pukul aja pinggirnya, bukan kita pukul keras-keras, enggak, cuman kita jatuhin ini aja. Nah, cuman dijatuhin seperti itu aja. Bisa kita lihat, ini langsung penyok, ya, penyok. Tetapi karena klep ini kan nggak mungkin dia
sistem kerjanya seperti tadi dipukul pinggirnya itu nggak mungkin. Dia nanti akan menapak beberapa mili atau beberapa 1 sentian lebih mungkin atau berapa, nanti tergantung dari diameter lubangnya ya. Tapakannya agak lebar, jadi dia lunaknya itu masih bisa diredam dengan lebarnya ini, sehingga teflon ini kalau sepengalaman Bang Arju, kalau untuk beban-beban di bawah 50 PSI ya kuat sampai bertahun-tahun. Tetapi kalau udah sekitar 100 PSI beban tabungnya, ini kalau ketebalan seperti ini Bang Arju biasanya sekitar 6 sampai 7 mili ya. 6 milian ini. 6 mili lebih, 7 mili lah. Ini biasanya kekuatannya kalau untuk 100 PSI itu ya di atas 8 bulan. 6-8 bulan, nanti tergantung dari ininya juga ya. Lubangnya juga yang menopang di sini lebar apa pendek, nanti yang menghantam bagian bibir dudukan klepnya itu juga pengaruh juga. Tapi nggak mungkin kalau selebar ini lubangnya kecil di tengah, kan nggak mungkin. Kalau mau sih lubang kecil di tengah pasti awet, ini tahunan lebih mungkin. Nah, tetapi kalau kompresi tabung ya, kompresi udara di dalam tabung, karena Bang Arju memasang failer goknya itu kan di atas tabung, melebihi 100 atau 150-an PSI, kekuatannya mungkin hanya sekitar 6 bulanan kalau untuk settingan pompa Bang Arju. Kemudian untuk tekanan di atas 150 PSI itu di atas 3-4 bulan, sekitar 3-4 bulan itu kemungkinan bisa diganti. Karena apa? Ini akan gepeng, lama-lama ini akan gepeng, melebar gitu, akhirnya tipis dan bisa aja pecah. Oke, jadi memang mungkin ada salah satu senior atau orang yang berpendapat menggunakan teflon bisa puluhan tahun. Ada yang bilang bisa nyampe 10 tahun nggak ganti. Kalau menurut pengalaman Bang Arju, kalau umpamanya itu beban outputnya hanya sekitar 10 PSI, 20 PSI, insya Allah kalau di atas 2-3 tahun nyampe. Tapi kalau sampai 10 tahun kayaknya kok ya nggak tahu sih, karena Bang Arju kan berkreasi dari menggunakan teflon ini kan belum lama. Walaupun Bang Arju mulai eksperimen 2016, kalau menggunakan teflon ini kan baru sekitar 2018 ya, 2019, baru 2 tahunan. Jadi belum bisa, kalau ada yang tanya nyampe berapa tahun, nah belum bisa menjawab untuk itu. Kalau untuk yang kompresinya tipis-tipis 20 PSI bebannya atau 10 PSI lah, 15 PSI, Bang Arju belum bisa jawab. Tapi kalau perkiraan Bang Arju 2-3 tahun mungkin, kalau ketebalannya seperti ini insya Allah bisa lah, seperti itu. Jadi kalau yang lain asnya Bang Arju menggunakan stainless, ini bahan bakunya stainless. Kemudian kalau untuk bosnya Bang Arju menggunakan nilon. Nah ini bahan bakunya nilon ya.
Nah, Bang Arju ada dua jenis. Ini yang putih ini sisa yang lama. Memang yang putih biasanya Bang Arju apa buat spare part yang medium B ya, yang tipe B ya, yang agak murah kita menggunakan bosnya menggunakan yang putih biasanya. Tapi kalau yang A kita menggunakan yang biru. Apa perbedaan yang biru dan yang putih? Yang putih itu terlalu lunak, jadi dia terlalu lembek yang putih itu. Kalau yang biru, nilon biru itu kadar kekerasannya itu 80%. Jadi ketika ada gesekan, dan gesekan itu pasti akan menimbulkan panas ya, pasti akan menimbulkan panas. Dan ketika menimbulkan panas itu, kemudian nilon ini bergesekan dengan stainless, itu akan licin, sehingga ketika gesekannya ini licin, tingkat keausannya rendah. Kalau untuk klep tabung ya, untuk bos nilon seperti ini insya Allah bisa mencapai di atas 1,5 tahun sampai 2 tahun. Mampu untuk klep tabungnya. Jadi kalau yang sudah umur 1 tahun ini, kalau umur 1 tahun itu belum apa-apa yang sudah. Kemudian untuk stainlessnya tentunya kalau bergesekan dengan nilon tentunya juga kalau mau aus yang aus nilonnya pastinya. Tapi ya namanya gesekan, bahan bagus apapun, gesekan terus menerus pasti ada keausan, itu pasti, jangka panjangnya pasti ada. Jadi kalau ada yang menanyakan, ada sih salah satu ya, beberapa orang menanyakan, Bang Arju kuat sampai berapa puluh tahun? Bang Arju bingung mau jawabnya. Kekuatan apa yang dimaksud gitu loh. Sekarang ginilah, rasional aja, berpikir secara rasional gitu loh. Banyak faktor ya untuk pembuatan pompa hidram. Yang pertama itu bahan baku, ketebalannya, ya kan, ketebalannya. Kalau umpamanya tebalnya pakai yang 8 mili, yang 6 mili, yang 10 mili tebal bahan bakunya, ya insya Allah pasti sampai puluhan tahun kuat. Kemudian yang kedua, kualitas pengelasan ini juga pengaruh. Kalau Bang Arju sudah coba kita maksimalkan, jadi pengelasan itu sisi luar dan sisi dalam. Yang bagian-bagian dalam cuma semua dilas semua. Di samping kualitas bahan baku yang pertama, kemudian dari cara pengelasan. Cara pengelasan juga dipengaruhi kalau menurut pemahaman Bang Arju selama mengelas itu juga voltase dari trafonya las juga pengaruh. Cara memainkan ampere lasnya juga pengaruh. Kemudian dari watt, kalau kita punya listrik wattnya cuma 2200, jelas kalau kita kepingin hasil maksimal jelas sulit, pasti sering jeglek-jeglek listriknya. Nah, itu kan karena kita kalau pakai Bang Arju pakai trafonya yang 1500 ampere. Nah, itu tadi bahan baku, kemudian pengelasan itu juga mempengaruhi. Kemudian juga yang lebih utama lagi, ketahanan dari pompa hidram itu dari konstruksi pemasangannya. Jadi nggak semata-mata bahan bakunya, pengelasannya bagus, tapi kalau konstruksi pemasangannya asal-asalan,
ya kan. Pengecor dudukan pompanya juga cor-corannya kualitasnya yang nggak bener, pipa inputnya itu goyang, tidak diberi penyangga atau diberi tahanan klem-klem sepanjang pipa input supaya meredam goyangan getarannya. Kemudian walaupun kadang udah disangga tapi penyangganya kurang kuat, masih bergoyang, itu juga bisa pengaruh. Karena jangan sampai goyangan-goyangan atau getaran itu mempengaruhi dari dudukan pompanya. Makanya kalau sistem yang lama-lama, yang dulu-dulu kan bak pompanya dicor, itu sebenarnya pengecoran itu kan yang pertama untuk memperkuat kualitas bahan baku, yang kedua untuk menahan getaran supaya pompa itu ketika bekerja tidak goyang pompanya. Kalau pompa goyang itu yang sering patah, sering leher. Makanya pemasangan hidram itu konstruksi juga harus kuat. Karena ya itu pompa hidram itu kan menggunakan tekanan sistem kerjanya. Di situ ada benturan. Di situ ada hammer air yang menimbulkan getaran yang nggak bisa disepelekan. Semakin kuat tenaga sumber airnya, semakin berat beban outputnya, yo getarannya semakin kuat juga. Makanya perlu diperhitungkan juga dalam pemasangannya, konstruksinya. Tidak semata-mata bahan baku aja, tidak semata-mata pengelasan aja, banyak faktor di situ. Kalau yang ditanyakan ketahanannya bisa nyampe berapa puluh tahun, ya banyak faktor yang mempengaruhi. Harus jawab apa? Bang Arjo harus bohong, kuat sampai 10 tahun, kuat sampai 20 tahun. Ya tinggal tanda kutip aja, nggak berani jamin seperti itu. Giliran kita beli pompa hidram, kita mencari detail, jaminan yang harus, yang pasti, yang gini-gini. Giliran kita beli pompa listrik, pernah apakah ditanyakan seperti itu? Sampai detail kuat berapa puluh tahun? Enggak, paling garansi berapa tahun. Habis garansi itu pompa mati, ya udah beli lagi kalau pompa listrik. Kalau pompa hidram, ya kalau mamanya rusak, setidaknya memperbaikinya lebih murah daripada membeli lagi. Memang hidram itu kan pemasangan awal yang lebih, ya sedikit lebih, ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan pompa listrik yang kayak sipil segala macam, ya seimbang juga, bisa seimbang, bisa lebih mahal. Tergantung faktor alam di sumber air juga mempengaruhi. Pemasangan hidram itu bisa murah, bisa mahal, tergantung dari konstruksi yang kita pilih, yang kita buat di lapangan juga. Kalau faktor alamnya mendukung, tempatnya curam segala macam, ya bisa lebih murah daripada pompa listrik juga bisa. Dan bahan baku itu ya, kalau pembuatan memang bahan baku yang utama, tipis atau tebal. Iya, kalau bahan bakunya ya cuma yang pilih yang medium B aja Bang Arju masih pakai yang bagus loh. Medium B itu macam-macam, ada yang ketebalan di bawah 2 mili, ada yang di atas 2 mili. Nah, kalau Bang Arju rata-rata di atas 2 mili, 2,4, 2,6, ya itulah. Jadi kalau yang ditanyakan itu kuat berapa puluh tahun, sedangkan pilihan bahan bakunya itu yang B, itu ya Bang Arjo mau jawab apa gitu loh.
Makanya medium B itu Bang Arju eh, selalu sarankan untuk ketinggian-ketinggian yang di bawah 30 meter. Supaya apa? Supaya bisa tahan lama, bisa kuat, lebih lama lagi bahan bakunya. Tapi kalau membuat pompa hidram pakai medium B atau pakai besi bekas yang sudah ada korosinya, ya nggak tahu. Tapi kalau alhamdulillah kalau Bang Arju sampai selama ini Bang Arju kenapa selalu membeli bahan baku yang batangan, beli baru, karena ya biar lebih terjaga aja kualitas bahan bakunya loh. Kalau bahan baku, apalagi bahan baku yang tipis ya, yang 1, yang nggak ada 2 mili, itu kuat berapa tahun gitu loh. Apalagi kalau dipasang untuk beban outputnya di atas 50 atau bahkan di atas 100 PSI loh. Bisa saja, karena yang medium B itu kadang-kadang bahan baku medium B itu dari pabrik itu dia pengecoran cetakannya ada tebel tipisnya itu nggak sama. Ada bagian yang tipis, ada bagian yang standar tebelnya. Itu kalau yang medium B yang tipis. Jadi medium B itu ada dua. Galvanis itu pipa air itu yang medium B itu ada dua jenis. Ada yang tebelnya SNI ya, yang biasanya kalau untuk seperti yang 4 in contohnya itu kalau nggak salah tebelnya 2,4 2,6 kalau salah mili, itu tebel. Tapi kalau medium B yang murah lagi harganya ada, itu cuma 21 mili, 2 mili, 2,1 mili. Apalagi yang 3 in itu ada yang tipis sekali itu. Yang 3 in itu medium B yang murah itu kayak seng itu, kalau nggak salah 1,9, nggak nyampe 2 mili tebelnya. Makanya Bang Arjo kalau untuk walaupun Bang Arjo tipenya tipe B, kita buat pompa yang tipe B, tetap kita bahan bakunya pilih yang A, maksudnya yang SNI tipe B-nya, nggak asal tipe B itu enggak. Oke, jadi sebenarnya banyak hal ya. Ya alhamdulillah tambah sedulur ketika Bang Arjo menerima penelpon, entah itu mau coba untuk konsultasi atau cuman mau istilahnya sharing-sharing dalam pembuatan pompa. Ya tentunya kalau pembuatan pompa pasti ada privasi lah, ada privasi, tetapi 80% itu sama saja lah, caranya sama saja. Mungkin hanya perbedaannya hanya di apa ya, ya insting ya. Kalau Bang Arju selalu mengedepankan ilmu titennya. Jadi bagi orang-orang Jawa jangan kalah, ilmu titen itu penting sekali, diajarkan dari nenek moyang kita kan orang Jawa itu dengan ilmu titen. Tidak semata-mata teori aja kita pelajari, tapi dalam prakteknya kita juga harus punya ilmu titen. Yang dimaksud apa ilmu titen itu? Ketika kita memasang atau kita membuat pompa satu, dipasang di sumber A, kemudian kita bikin pompa yang sama lagi dipasang di sumber B, kita pelajari masing-masing pemasangan itu, kita pelajari yang satu kelebihannya apa, kelemahannya apa, itu yang kita pelajari.
ilmu titen, dan itu nggak bisa hilang. Kalau kita mau belajar dari situ, itu nggak bisa hilang dan nggak bisa dicerna dengan teori-teori. Kalau itu kayak kemarin Bang Arju waktu di UAD itu di Yogyakarta kan kerjasama dengan mahasiswa UAD. Kita sebelum pemasangan kita sharing-sharing, dan ternyata memang kebetulan ketuanya itu punya pemahaman yang sama dengan Bang Arju. Karena apa? Pada dasarnya ilmu fisika dengan ilmu matematika itu mirip tapi berbeda. Kalau ilmu matematika ilmu baku, itu nggak bakal bisa berubah sampai kapanpun. Rumusnya nggak bakal bisa berubah. Tapi kalau ilmu fisika itu bisa dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kemajuan-kemajuan dari penelitian dari saudara-saudara kita yang berkompeten di bidang itu. Makanya kalau kita mau belajar membuat hidram, kita jangan takut salah rumus atau berpedoman hanya dengan satu rumus, itu jangan. Kalau Bang Arju boleh sarankan, jangan seperti itu. Kita harus terbuka lah. Banyak contoh-contoh, tutorial banyak di YouTube. Kalau klep, cara pembuatan klep hampir sama, mungkin bedanya hanya bahannya, hanya modelnya aja. Kalau prinsipnya sama. Kemudian model pompa itu banyak sekali. Kita bisa mengadopsi teman-teman kita pengrajin yang posting di YouTube, banyak model-modelnya. Kita bisa lihat, kita bisa pelajari. Yang dari luar negeri malah itu banyak, dan kreatif-kreatif luar negeri. Banyak kreatif itu. Saya lihat juga banyak juga, ada juga pengrajin hidram di Indonesia, teman-teman kita juga mengadopsi model-model luar negeri. Nggak ada salahnya kok kita mencontoh, tapi jangan menjiplak. Beda loh, mencontoh dengan menjiplak itu berbeda. Kalau mencontoh pasti ada perbedaan, dan kita mau mengembangkan. Pasti kita suatu saat kepingin mengembangkan hal itu. Tapi kalau menjiplak, namanya jiplakan itu sama persis. Kalau udah sama persis, kemudian kita puas dengan satu itu, ya kita metodenya hanya seperti itu. Kemudian lagi hukum, ya membuat hidram itu kan membutuhkan hukum fisika yang diterapkan di bentuk body, di bentuk spare part. Itu aja kok. Jadi jangan terpatok dengan tutorial ya. Kunci membuat hidram, rahasia, nggak ada rahasia dalam pembuatan hidram itu, nggak ada rahasia, nggak ada rahasianya. Rahasia keren kayaknya judulnya, rahasia pembuatan klep, limbah, apa segala macam. Senior Bang Arju nggak, jujur ya, Bang Arju kadang ngerasa nggak enak hati ketika ada yang manggil Bang Arju itu senior. Enggak, Bang Arju ini pemula, sama pemula. Bang Arju juga selalu belajar kok, pemula. Kenapa Bang Arju bilang Bang Arju ini pemula? Karena apa? Ketika Bang Arju itu melihat sumber air yang berbeda, Bang Arju mulai belajar lagi dari nol. Bang Arju coba evaluasi, ya pompa yang ini kayaknya nggak cocok di sini. Kalau klepnya seperti ini kayaknya nggak cocok di sini. Belajar lagi, coba-coba lagi, seperti itu kok. Sama belajar.
Tidak ada yang, karena apa? Karena pompa hidram itu kalau kepengen maksimal nggak bisa kita membuatnya itu sama persis. Kita buat massal baru kita jual, itu nggak bisa. Kalau kita kepengen maksimal pasti ada perbedaan. Ketika dipasang di tempat-tempat yang berbeda, di sumber air yang berbeda, kemampuan sumbernya berbeda, konstruksinya berbeda, beban outputnya berbeda, pasti harus ada perbedaan dalam pembuatan pompanya kalau kepengen hasil maksimal. Jadi kalau kita jiplak dan membuatnya sama seperti itu semua, ya ketika dipasang di tempat ini bagus, pompa itu dipasang di lokasi yang lain belum tentu bisa menyesuaikan pompanya. Kalau kita hanya mengandalkan setelan-setelan klep limbah, bukanya diperbesar atau diperkecil, ya tetap nggak bisa maksimal. Tetap harus dari dasarnya, dari pembuatan spare partnya itu udah mulai ada perbedaan. Jadi tidak benar kalau Bang Arju itu senior, nggak benar. Bang Arju tetap masih tahap belajar dan selalu belajar. Dan kita pengrajin hidram harus punya pemikiran seperti itu. Jangan mudah puas dalam satu karya. Kalau perlu selalu kita cari kelemahan pompa kita untuk disempurnakan di pembuatan berikutnya, gitu loh. Supaya apa? Supaya hasil bisa maksimal. Hari esok ke depan mau nggak mau kita akan bersaing dengan pengrajin dari luar negeri. Era globalisasi, pasar bebas. Ya kalau kita nggak mau meningkatkan inovasi kita, nggak mau mencoba untuk berkembang, ya udah puas saja dengan hasil yang ada, ya ketika kita esok beradu dengan pengrajin dari luar, ya bakal kalah. Jangan sampai seperti itu. Pertama, ilmu titen. Yang kedua, jangan putus asa untuk selalu berkreativitas, berinovasi. Itu kuncinya. Ilmu itu mudah dipelajari, mudah sekali dipelajari. Insya Allah kalau kita punya kemauan, punya keinginan. Tapi ilmu titen itu kalau tidak kita biasakan, tidak akan ada dalam diri kita. Kelebihan pengrajin lain atau kelebihan dari teman kita, jadikan itu cambuk untuk kita berinovasi. Jadikan itu semangat untuk kita berinovasi. Jangan pernah mencari kelemahan orang lain, tetapi carilah kelebihan orang lain untuk menjadi motivasi kita, untuk menjadi semangat kita ke depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Om Swastiastu. Selamat malam, semoga tidurnya